Kemudian setelah menikah, ingat ada adab-adab pernikahan, mendoakan istrinya, ya, dipegang ubun-ubun istrinya. Kemudian banyak hal yang harus dipelajari ketika seorang hendak menikah. Tapi intinya, bagaimana bergaul dengan istri kita, bagaimana istri bergaul dengan suaminya. Allah Jalla Jalla berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhun, kalau kalian benci sama istri kalian, nih konteksnya dalam kondisi benci kita sama istri kita, apa kita ceraikan? La. Kata Allah, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah, bisa jadi yang kalian benci ternyata Allah menjadikan di baliknya kebaikan yang banyak sekali. Kita diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan istri, bukan kepada kekurangannya. Istri juga diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan suami, bukan kepada kekurangannya. Kita saling melengkapi, bukan saling mengurangi. Tapi kalau sudah istri melihat kepada kekurangan-kekurangan suaminya, maka pernikahannya tidak akan berlangsung lama. Begitu pula suami, yang kalau dia lihat dari istrinya kekurangan-kekurangannya, subhanallah, seharusnya kekurangan ini kau lengkapi, bukan kau besar-besarkan. Rasulullah SAW bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Nggak boleh itu seorang lelaki yang beriman, seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Kalau dia benci dengan beberapa perilaku istrinya, bukankah ada perilaku lain yang dia sukai? Buktinya kau datang meminang dia. Cukup keimanan sebagai kelebihan seorang wanita muslimah. Dia beriman kepada Allah. Kalau kita lihat istri kita mungkin tidak pandai memasak, tapi alhamdulillah dia pandai mengaji. Kalau kita lihat istri kita tidak pandai mengaji, alhamdulillah dia pandai bersolek buat suaminya. Alhamdulillah. Lihat kepada kelebihannya. Insya Allah begitu pula seorang istri. Dia melihat suaminya tidak terlalu ganteng, mungkin lebih ganteng suaminya tetangganya. Kadang-kala kita seperti itu. Rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumput sendiri. Maka lihat kepada kelebihan suaminya. Tundukkan pandanganmu, jangan melihat laki-laki lain. Lihat nih pemberian Allah kepadamu. Insya Allah ada kelebihan dia. Kalau dia tidak ganteng, tapi dia mungkin santun berbicara, dia mudah berbagi, alhamdulillah. Baik, sudah 5 menit lagi jemaah. Ada satu pertanyaan, alhamdulillah. Ini akan saya baca satu pertanyaan, setelah itu kita tutup. Karena Anda lihat, ya antum sudah mulai ngantuk, antum juga mulai lapar, dan sama kita semua seperti itu. InsyaAllah kita akan selesaikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita lihat rata-rata para suami laki-laki keras, merasa ia paling benar dan tidak pernah merasa salah. Betul Bapak-bapak? Ini ibu-ibu yang kirim. Betul apa salah? Hah? Kok tidak satu kata? Betul apa salah? Salah katanya ibu-ibu. Nih, udah salah mereka tetap gak mau ngaku. Itu memang kayak gitu tuh laki. Paling benar dan tidak pernah merasa salah. Bila ada problem dalam keluarga, kita ketahui bahwa yang salah adalah suami. Tapi suami merasa tidak bersalah, tetap merasa benar. Pertanyaannya, apa yang harus atau sikap yang harus dilakukan oleh istri? Apa jemaah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah?" Qulna bala ya Rasulullah. Mau enggak kalian aku kasih tahu siapa sih wanita-wanita yang akan menjadi penghuni surga? Istri-istri kalian. Kata sahabat, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, kullu wadudin waludin idza usi'a ilaiha au ghadibat au ghadiba zawjaha. Nih, wanita yang bakal menjadi penghuni surga adalah wanita yang kalau disakiti atau suaminya marah sama dia. Disakitin berarti yang salah siapa? Suaminya. Atau suaminya marah, atau dia yang marah, maka wanita ini akan datang kepada suaminya. Dia meletakkan tangannya di tangan suaminya. Hadhihi yadi fi yadi. La adzuqu ghamdan atau la adzuqu bi ghamdin hatta tarda. Aku tidak akan memejamkan mataku sampai engkau ridha. Masya Allah.
Jadi ibu-ibu kalau suaminya marah, memang suaminya kayak gitu. Mau diapain? Ya kita bisa memperbaiki suami dengan cara kita datang ke suami. Kalau suami merasa dia benar, alhamdulillah katakan, bang maaf kalau aku yang salah. Tapi katakan kepada suami, bang nggak ada lelaki yang lebih aku cintai lebih daripada abang. Selesai urusan. Tapi kalau antum ente yang salah, bukan ente yang salah, ribut, piring pecah. Kita yang bikin masalah. Udah tahu suaminya kayak gitu, ya alhamdulillah bagaimana suaminya dielus-elus, insyaallah. Datang ketika suaminya marah, bang, kalau aku yang salah, aku mohon ampun kepada Allah. Dan aku memohon kepada engkau agar memaafkan aku, bang. Aku tidak akan bisa memejamkan mata sebelum engkau ridho kepada aku. Masya Allah. Jangan suami tambah GR, oh gitu Ustaz ya. Bukan, kita ini para suami diperintahkan berbuat baik tuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Bukan kepada anak buahnya, bukan kepada sohib-sohibnya, tapi kepada istri. Karena orang bisa baik, ana nih bisa baik di depan mimbar. Karena ketemu antum berapa lama? Sejam 2 jam selesai. Yang tahu dengan tabiat ana, yang tahu dengan karakter ana siapa? Istri ana. Maka kalau berbuat baik di depan orang itu pura-pura. Tapi kalau berbuat baik di depan istri, itu adalah kebenaran. Karena kita tidak pura-pura. Nggak ada yang melihat kita ketika kita memanggil istri kita dengan ucapan yang indah. Maka yang terbaik di antara kalian yang paling baik kepada istrinya. Tapi ibu-ibu, jangan pernah membantah suami. Kalau suami mengatakan, kau yang salah, katakan, iya aku yang salah, minta maaf. Tapi kalau ibu bela diri, yang ada berantem. Mau berantem terus. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan. Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi orang yang meninggalkan pertikaian, meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Ibu merasa benar, oke. Tapi cara memperbaiki suami itu dengan cara kita merasa salah. Bang, aku minta maaf bang, kalau aku yang salah, tolong abang perbaiki aku. Para jemaah, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar yang disampaikan itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana sendiri, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.